Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah informasi terkait dengan kenaikan gaji pegawai negeri sipil dan pensiunan di tahun 2025. Merupakan wujud komitmen pemerintah untuk kesejahteraan aparatur sipil negara dan stabilitas ekonomi. Sebelum kita menuju ke informasi selengkapnya, kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin baru saja menemukan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan loncengnya agar Bapak dan Ibu sekalian dapat selalu memperoleh notifikasi pemberitahuan terkait dengan info-info terbaru dari channel kami. Dan berikut ini adalah informasi selengkapnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, di awal tahun 2025 membawa angin segar bagi pegawai negeri sipil dan pensiunan di Indonesia. Pemerintah secara resmi mengumumkan terkait dengan kebijakan kenaikan gaji pokok serta tunjangan pensiun. Dan langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, seperti kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 11% dan tekanan inflasi. Presiden Indonesia menyampaikan bahwa kenaikan gaji ini menjadi salah satu prioritas utama dari pemerintah dalam mengelola keuangan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Dan untuk kenaikan gaji pokok, PNS diproyeksikan mencapai 13% hingga 17%, sementara untuk pensiunan akan menerima kenaikan tunjangan sebesar 10% hingga 15% tergantung pada golongan dan juga masa kerja. Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pegawai negeri sipil aktif, tetapi juga pada guru ASN, pegawai P3K, dan tenaga pendidik non-ASN. Dan dengan alokasi anggaran yang memadai, pemerintah terus berupaya untuk memberikan kompensasi yang adil bagi seluruh aparatur negara, termasuk mereka yang bertugas di wilayah terpencil atau daerah dengan tingkat beban kerja yang tinggi. Dan untuk kenaikan gaji ini diiringi dengan revisi tunjangan kinerja atau TUKIN, yang merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan pegawai negeri sipil. Dan langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai negeri sipil yang bekerja di daerah dengan tantangan lebih besar seperti daerah terpencil juga mendapatkan perhatian yang setara dengan rekan mereka di kota-kota besar. Terkait dengan alokasi anggaran yang berimbang dan untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tahun 2025. Meski belanja pegawai itu meningkat, pemerintah menjamin bahwa program-program prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial tidak akan terganggu. Stabilitas fiskal tetap menjadi perhatian yang utama mengingat kenaikan gaji dan tunjangan ini membutuhkan pengelolaan anggaran yang hati-hati. Pemerintah memastikan bahwa langkah ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar tidak menjadi beban jangka panjang bagi keuangan negara. Dan selain itu, Taspen sebagai badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pensiun mengumumkan bahwa rapel kenaikan gaji pensiunan akan dibayarkan pada akhir Januari 2025, dan hal ini memberikan kepastian bahwa para pensiun tetap menerima hak mereka meskipun proses administrasi kebijakan memerlukan waktu di awal tahun.
Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, kenaikan gaji dan tunjangan ini memiliki dampak luas yang tidak hanya dirasakan oleh PNS dan pensiunan, tetapi juga masyarakat secara umum. Dan para ASN yang bertugas di berbagai instansi pemerintahan kini dapat menikmati peningkatan pendapatan yang signifikan. Hal ini diharapkan dapat memotivasi mereka untuk bekerja lebih giat dan memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Dan bagi pensiunan, untuk kenaikan tunjangan ini menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi mereka selama bertahun-tahun. Dan kebijakan ini memberikan rasa aman dan sejahtera di masa pensiun sekaligus mendorong mereka untuk tetap aktif dalam kegiatan sosial maupun kegiatan ekonomi. Kemudian dampak positif lainnya terlihat pada daya beli masyarakat, karena dengan peningkatan penghasilan, konsumsi domestik diharapkan meningkat yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan sektor-sektor industri, seperti barang konsumsi dan barang jasa. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Salah satu keunggulan kebijakan ini adalah perhatian khusus terhadap pemerataan kesejahteraan. Aparatur sipil negara yang bertugas di daerah terpencil atau wilayah dengan kebutuhan khusus akan merasakan peningkatan penghasilan yang lebih besar. Dan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam melayani masyarakat di lokasi-lokasi yang memiliki tantangan yang lebih besar. Revisi tunjangan kinerja juga menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh ASN baik di kota besar maupun daerah terpencil mendapatkan perlakuan yang adil. Dengan demikian, kesejahteraan ASN dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan ini bukan hanya langkah strategis untuk memperbaiki kesejahteraan ASN, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Presiden juga menegaskan bahwa langkah ini diambil dengan pertimbangan matang agar tidak mengganggu prioritas pembangunan nasional lainnya. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk terus memperbaiki kondisi keuangan negara agar kebijakan serupa dapat terus berlanjut di masa depan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup ASN dan pensiunan, sekaligus memperkuat semangat mereka untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan juga negara. Kenaikan gaji PNS dan pensiunan yang diumumkan pada awal 2025 menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan. Dengan langkah ini diharapkan PNS dapat bekerja lebih optimal, sementara pensiunan merasa lebih dihargai atas pengabdian mereka selama bertugas. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Peningkatan daya beli masyarakat akan memberikan efek domino positif bagi sektor-sektor penting lainnya. Melalui kebijakan ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Dan langkah ini menjadi awal yang baik untuk menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua.